Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu mendampingi kehidupan kita dalam segala keadaan. Hingga pada malam ini kita diperjumpakan lagi melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dalam satu perenungan firman Tuhan yang diberi tema kita lebih dari seorang pemenang. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang baik, setiap manusia menyukai pemenang dan merindukan bahkan ingin jadi pemenang. Pertanyaannya ialah, apakah pemenang itu dilahirkan atau dibentuk? Webster Dictionary mendefinisikan pemenang sebagai berikut. Orang yang memenangkan hadiah utama atau juara utama dalam kompetisi adalah orang yang memperjuangkan hak-hak orang atau kehormatan orang lain. Para pemenang ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam dunia bisnis, sejumlah pebisnis menjadi menang. Para atlet bisa menjadi pemenang. Dan banyak lagi dalam aspek-aspek kehidupan. Pemenang dalam kesetaraan hak-hak manusia dan lain sebagainya. Dalam sejarah dunia ada sejumlah orang-orang yang dikategorikan sebagai pemenang. George Washington misalnya, Abraham Lincoln, Thomas Edison, Bunda Teresa, Dr. Martin Luther King, dan masih banyak lagi dalam sepanjang sejarah orang-orang yang meraih nama besar sebagai pemenang. Para pemenang bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal, bukanlah orang-orang yang telah terlahir sebagai orang yang telah menggenggam kemenangan, melainkan karena mereka bertekun, bekerja keras, dengan motivasi dan komitmen yang kuat, dengan integritas hidup yang kuat, dengan hidup takut akan Tuhan, menggantungkan segenap kehidupannya, masa depannya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berhenti meratap di puing-puing kegagalan. Mereka adalah orang-orang yang bermental baja walau berhati kaca. Saudara, kehidupan kita dalam Yesus Kristus digambarkan domba-domba sembelihan. Suatu gambaran tentang kesulitan-kesulitan di dalam menghidupi iman kepada Yesus. Penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, atau maut, dan bahkan bahaya-bahaya lain kita jumpai dalam perjuangan kehidupan kita untuk meraih sebuah kemenangan. Dan dalam Alkitab dikatakan Allah tidak meninggalkan umatnya. Ayat 45 mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Yesus menjadi jaminan satu-satunya kemenangan kita. Karena semua kehidupan Yesus berjuang untuk menjadi pemenang. Dan musuh yang paling besar yang belum pernah terkalahkan di dunia dan oleh siapapun telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Yesus berhasil mengalahkan itu, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Sehingga dalam pertama Korintus pasal 5 ayat 55, Rasul Paulus mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kasih Allah dalam Yesus Kristus menjadikan kita orang yang telah mengalami kemenangan. Saudara, menjadi pemenang sudah luar biasa. Tetapi hidup beriman kepada Yesus Kristus, dikatakan kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
selamat menikmati sebuah kehidupan yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Kita berdoa, ya Tuhan, syukur untuk kemenangan yang telah menjadi milik kami di dalam iman kepada Yesus. Kemenangan sebagai anugerah yang kami hidupi, yang kami perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak boleh dikalahkan oleh tantangan, perjuangan dan pelayanan hingga kerja, serta usaha yang telah kami lalui hari ini, mengingatkan kami tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang kebesaran kasih Tuhan. Karena kami tak akan mungkin bisa menikmati napas kehidupan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, jikalau bukan Tuhan yang mengawal seluruh kehidupan kami, jikalau bukan Tuhan yang mendampingi kehidupan kami dalam segala hal. Kini, di malam ini, kami akan menikmati malam karunia Tuhan, baik kami ada di rumah, di tempat-tempat perawatan, di tempat di mana kami masih berjuang di gelapnya malam, karena tanggung jawab iman buat pekerjaan kami. Lindungi kami dari sakit penyakit, tuntun kami melewati setiap bahaya, terus menjalani masa-masa usia lanjut. Karuniakan kami istirahat, baik pada malam ini hingga besok pagi, menjumpai fajar baru. Hidup kami tetap dalam genggaman kuasa-Mu. Ampuni dosa kami, dan dengarkanlah doa kami. Semua ini kami pinta kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Ibu Bapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun, mari dalam iman kepada Yesus, buka hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian sapaan kasih Soli Deo Gloria. Amin.